Selamat pagi. Eh, Webinar manajemen terapi gizi pada bedah saluran cerna. Eh, Pada hari ini saya mendapat tugas untuk membagikan tentang etiologi dan patofisiologi bedah saluran cerna. Izinkan saya untuk men-sharing materi saya sebagai berikut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya hari ini akan membagikan tentang etiologi dan patofisiologi bedah saluran cerna. Mohon maaf slide saya dalam bahasa Inggris, tetapi saya kira saat ini kita mudah dengan beberapa aplikasi bisa mendapatkan terjemahan bahasa Indonesia dengan baik. Nah, kalau kita bicara tentang digestif dan saluran cerna, itu mulai dari mulut sampai bagian anus. Nah, bagian mulut itu dimulai dengan proses mengunyah, terus dari esofagus biasanya proses menelan, pada lambung dimulai proses pencernaan dan juga duodenum. Pada usus halus kita tahu bahwa itu mulai terjadi absorpsi, dan juga pada usus besar dan rektum, dan yang paling bagian terakhir adalah sphincter. Jadi proses pencernaan yang banyak terjadi itu mulai dari lambung sampai usus besar. Jadi fokus pembicaraan saya akan lebih mengarah ke bagian pencernaan. Nah, kita mulai dari esofagus. Esofagus yaitu bagian yang paling awal sesudah mulut dan kerongkongan. Nah, di situ adalah satu struktur di mana terjadi disusun oleh otot-otot saja. Jadi ada otot sirkuler, ada otot longitudinal, dan dia biasanya memiliki fungsi dan karakteristik yang khusus. Ya, meskipun dia sebagai satu tabung otot, nah hal ini juga penting, dan kita bisa lihat ada beberapa kelainan ya, secara fungsi dan kelainan anatomi yang bisa terjadi. Nah, kalau kita lihat pembagiannya, biasanya mulai dari di bagian leher, yaitu ada cervical esophagus, dan bagian tengah biasanya middle esophagus itu di rongga dada, dan sebagian kecil 2-5 cm itu ada di dalam rongga abdomen. Jadi di situ ada abdominal esophagus. Nah, di bagian bawah ada katup yang namanya lower esophageal sphincter. Nah, di situ akan terjadi satu kontraksi, dan sebetulnya fungsi ini juga selain untuk membuka dan menutup pada saat kita menelan, dia juga mengurangi reflux untuk isi makanan naik ke daerah esofagus. Nah, ini kita lihat bahwa otot-otot yang ada di esofagus, nah bagian atas dari mulut sampai kerongkongan dan 6 cm bagian atas itu masih bisa kita rasakan. Jadi ada sensasinya pada saat kita menelan. Tetapi makin ke bawah sampai pada sphincter esofagus bagian bawah itu terdiri dari otot-otot polos, sehingga kita tidak bisa merasakan sensasi pada saat kita menelan. Nah, bicara tentang penyakit yang bisa terjadi, kita mulai dari penyakit di esofagus. Yang pertama adalah akalasia. Akalasia adalah kelainan fungsional dari otot sphincter tadi. Jadi sphincter ini akan terkontraksi sedemikian rupa sehingga dia akan sulit untuk dilalui, sehingga yang terjadi adalah pasien bisa menelan tetapi rasa penuh di rongga dada, sehingga dia tidak bisa
cairan atau makanan tidak bisa masuk ke dalam esofagus, ke dalam lambung. Nah, hal ini akan menyebabkan gangguan sehingga kalau kita lihat esofagusnya bisa menjadi besar dan terganggu di situ. Pasien akan sulit menelan. Nah, disinilah proses bahwa kita akan melakukan terapi bedah, ya. Kalau itu tidak bisa kita lebarkan, beberapa opsi bahwa itu bisa dilebarkan terlebih dahulu. Kalau tidak bisa dilebarkan dan dia kembali lagi, ya biasanya kita bisa lakukan reseksi. Ya. Nah, penyakit yang lain yaitu adanya divertikulum. Divertikulum kita tahu bahwa ada tonjolan mukosa yang keluar dari baik itu esofagus dan seluruh saluran cerna. Jadi kita kenal kalau divertikulum itu satu, kalau divertikulosis itu menjadi banyak beberapa. Nah, di esofagus dia memiliki kekhususan sendiri. Nah, karena dia di proses menelan di situ mulai ada, jadi kalau ada kantong divertikulum di sana, dia akan masuk ke dalam kantong itu, sehingga pasien akan merasa seperti sakit ma, kembung, dan agak sulit menelan, dan pada saat kondisi normal istirahat dia akan ada keluar dari divertikulum sehingga terjadi regurgitasi. Nah, beberapa kondisi yang bisa terjadi sehingga kita bisa lakukan rekoreksi dari divertikulum dengan membuang dari divertikulum itu sendiri. Nah, ini kalau kita lihat contohnya ada divertikulum, jadi kantong, di mana proses menelan itu akan masuk cairan, makanan ke dalam rongga tersebut, dan itu akan sedikit ganggu dan dia bisa regurgitasi. Nah, kalau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan esofagus yang cukup sering dijumpai, ya meskipun memang esofagus lebih jarang dibanding dengan tumor kolon. Ya, mungkin itu berkisar sekitar kurang dari 10%. Nah, jenis-jenis tumor esofagus itu bisa tumor jinak dan tumor ganas. Nah, biasanya ada faktor risiko yang bisa kita tahu bahwa ada risiko merokok atau minuman tertentu, dan biasanya awal-awal itu tidak dirasakan gejala, tetapi bisa adanya penurunan gangguan makan ataupun penurunan berat badan sehingga itu bisa terjadi. Baru kita diagnosis dengan endoskopi, CT scan ataupun dengan biopsi. Tindakannya kita bisa lakukan bahwa pada tahap dini dan lanjut sekalipun proses menelan ini harus digantikan sehingga kalau kita reseksi bisa kuratif atau paliatif, itu akan mengembalikan fungsi menelannya. Nah, kita di sini kita lihat bahwa ada esophagus cancer di sini, ini bagian mid esophagus, bagian tengah, dan ada juga bisa di bagian distal, yaitu dekat dengan lower sphincter esophagus. Nah, lower sphincter esophagus biasanya didahului oleh baret esophagus, adanya reflux yang konstan sehingga asam lambung ini akan mengiritasi sebagian dari esofagus dan timbul gangguan di situ. Nah, kalau bicara tentang stadium itu biasanya kita menggunakan TNM system. Nah, TNM itu T itu mengacu kepada tumor, di mana kita bisa lihat T1, T2, T3 dan T4 sampai keluar dari serosa, dan N-nya juga di sini adalah menunjukkan kelenjarnya. Kalau dia N0 itu negatif, N1 itu positif. Nah, demikian juga metastasis. Jadi metastasis jauh kalau ada kita anggap sebagai M1. Nah, tindakan yang seperti saya sampaikan bahwa kita akan bisa lakukan itu secara kuratif, dalam arti kita mau mengangkat semuanya secara bersih, tetapi bisa juga kita lakukan tindakan paliatif untuk supaya bisa proses menelan itu masih bisa. Nah, biasanya yang paling
sering kita gunakan adalah lambung. Jadi lambung itu kita buat sedemikian rupa supaya kecil sehingga itu bisa disambungkan ke esofagus. Jadi itu bisa kita lakukan. Tindakan yang kedua itu adalah dengan menggunakan usus halus, jejunum atau ileum, ya. Nah, kita harus pastikan bahwa vaskularisasi dari usus halus yang naik ke atas ini mungkin bisa sekitar 30-50 cm ke atas, itu diperdarai dengan baik. Jadi mesenteriumnya kita preservasi sehingga kita lakukan rekonstruksi seperti yang di atas. Nah, pada beberapa kondisi kalau lambung dan usus halus tidak bisa digunakan, kita bisa juga menggunakan usus besar. Jadi usus besar ini dibuat tabung untuk dipotong dan diarahkan ke atas untuk disambung. Nah, untuk kita beranjak ke lambung. Nah, kalau lambung ini satu penampungan yang cukup besar. Kapasitasnya bisa 1 sampai 1,5 liter dalam posisi orang dewasa, dan itu di situ ada berbagai bagian yang kita kenal. Ada bagian kardia, yaitu di puncak dari lambung, terus di bagian fundus, bagian korpus, dan bagian antrum. Nah, antrum itu dekat dengan ke arah duodenum, di mana ada sphincter yang namanya pylorus. Nah, proses awal ini didahului dengan mencampurkan makanan dan dimulai proses mengaduk dan mencerna, dan ini juga dicampur dengan beberapa enzim pencernaan, terutama asam lambung, pepsin, dan enzim-enzim yang lain. Nah, pada saat proses ini berlangsung sampai pada sudah cukup baik dan osmolaritasnya cukup memadai, sehingga terjadinya relaksasi dari pylorus, sehingga makanan ini akan masuk ke dalam duodenum. Nah, disitulah mulai proses pencernaan yang berikutnya. Nah, pada lambung sendiri kita tahu ada beberapa sel-sel yang bisa berfungsi dalam proses pencernaan. Dan sel-sel ini terletak pada daerah-daerah tertentu. Jadi kalau di daerah oxyntic zone ini, kalau kita lihat itu bagian atas. Jadi dari korpus biasanya, dari badan dari lambung. Nah, kalau cardiac zone itu juga di bagian atas sekali, dekat dengan sphincter esofagus. Nah, pylor zone ini juga di bagian bawah. Nah, di sini ada berbagai fungsi yang kita tahu bahwa bisa menghasilkan pepsin, gastrin, dan enzim-enzim pencernaan lain supaya bisa mengaduk dan melakukan proses pencernaan dengan baik. Nah, bicara tentang gaster, itu biasanya ada proses juga yang refleks yang kita tahu bahwa dia bisa muntah. Nah, muntah ini terjadi kalau itu tidak adanya gangguan peristaltik, sehingga kalau volume gaster itu lebih dari 1 liter, nah di situ ada terjadi satu sensasi penuh, sehingga refleks ke otak dan refleks dari pusat hipotalamus dan pusat menelan ini, dia akan melakukan satu gerakan di mana antiperistaltik, sehingga gaster akan kontraksi dan mengeluarkan isinya yang kita lihat sebagai proses muntah. Nah, beberapa hal penyakit yang berkaitan dengan lambung ini dimulai dengan ketingginya asam lambung yang kita kenal peptic ulcer. Peptic ulcer ini adanya luka di lambung yang biasanya berkaitan dengan kuman Helicobacter pylori.
Dan kita tahu bahwa diagnostiknya kita bisa lakukan dengan endoskopi, ya, mulai dari esofagus dan gastroskopi. Dan pada tahap awal biasanya kita lakukan pengobatan. Ya, beberapa obat bisa dilakukan dengan menurunkan asam lambung dan proses pencernaan. Dan pada komplikasi yang sering dijumpai yaitu perdarahan dan perforasi. Jadi itu baru bedah akan memiliki peranan. Nah, kalau kita lihat di sini adanya luka. Luka itu biasanya pada mukosa dan submukosa. Nah, kalau pada kondisi yang lebih dalam bisa timbul perdarahan karena mulai mengenai pembuluh darah yang cukup besar, dan kalau dia menembus muskularis yang paling luar, dia akan perforasi. Ya, biasanya kalau perforasi gaster ini cukup sakit dan hebat karena ada proses rangsangan kimiawi dari asam lambung. Nah, penyakit yang lain yaitu tumor dari lambung. Biasanya adalah proses keganasan, sebagian kecil adalah proses tumor-tumor jinak. Nah, kita lihat di sini biasanya adanya mual, muntah, dan paling sering adanya melena. Melena di sini adanya buang air besar yang hitam dan pasien jatuh dalam kondisi anemia. Nah, biasanya kalau kita lihat tergantung dari lokasi tumor dan sebaiknya memang dilakukan reseksi. Reseksi di sini kita seperti di esofagus itu kita lihat supaya pasien tetap bisa melakukan fungsi pencernaannya sebisa mungkin. Ya, nanti kita akan lihat beberapa opsi dari terapinya. Nah, di sini kita lihat kalau tumor lambung itu biasanya pasien akan jatuh dalam kondisi yang cepat, jatuh dalam kondisi lanjut karena vaskularisasi gaster ini paling tinggi. Jadi dia dari berbagai sumber. Dan di sini banyak kelenjar yang harus kita cek dan diangkat kalau kita mau melakukan tindakan kuratif. Nah, rekonstruksi sesudah pengangkatan lambung itu saya bilang tergantung dari lokasi. Yang pertama kalau kita lihat di bagian dekat dengan pilorus atau antrum itu bisa kita lakukan distal gastrectomy. Dan biasanya kita lakukan rekonstruksi seperti ini. Ada yang namanya birot 1, jadi memotong lambung dan disambungkan kembali ke duodenum. Kalau itu cukup panjang dan cukup mobile lambungnya. Tetapi kalau itu tidak bisa, biasanya kita lakukan birot 2 yang kita lihat rekonstruksinya seperti pada gambar. Nah, bisa juga rekonstruksinya Roux-en-Y. Nah, itu bisa juga kita lihat dalam gambar. Dan kalau dia di lokasi di proksimal, nah harus biasanya diangkat bagian atas dan lambungnya disambungkan ke esofagus. Nah, bisa juga gaster yang disambungkan atau Roux-en-Y. Dan kalau pada total biasanya hampir sama seperti esofagus, bisa menggunakan ileum atau jejunum terlebih dahulu. Staging juga sama seperti esofagus. Kita mengenal staging TNM dan bisa dilihat dari stadiumnya. Nah, kita beranjak ke usus halus. Usus halus di sini kita kenal bahwa ada duodenum, ada jejunum bagian proksimal, dan ileum bagian distalnya. Nah, biasanya itu berkisar, biasanya itu bisa 3-10 meter, tetapi umumnya adalah 3 atau 4 sampai 6,5 meter. Nah, usus halus ini dimulai dari ligamentum teres, jadi akhir dari duodenum dan berangsur-angsur mulai dari jejunum dan sampai pada valvula Bauhini, di mana dekat dengan cecum dan appendix. Nah, di situ kita akan lihat bahwa fungsi penyerapan itu akan terjadi. Nah, kita mulai dari duodenum,
duodenum ini ada 4 bagian ya, kita tahu dari anatomi dan fungsinya mulai dari digesti beberapa zat-zat dicampur dengan asam garam empedu, juga enzim-enzim dari pankreas untuk mencerna protein, lemak, dan di situ akan mulai masuk ke dalam usus halus. Nah, kalau kita bicara mengenai kelainan di duodenum, umumnya bisa di vertikal seperti esofagus, bisa tumor, dan tergantung lokasi dan besarnya. Kalau besar biasanya kita lakukan reseksi. Nah, bisa juga hanya wedge atau mengangkat sebagian dari duodenum itu. Tetapi kalau pada kondisi yang berat, di mana ada tumor pankreas atau tumor CBD bagian distal, nah yang ada di dalam pankreas itu biasanya harus dilakukan operasi besar, yaitu pankreas dan duodenum sekaligus diangkat. Nah, itu bisa biasanya kita kenal dengan operasi Whipple. Nah, pada kondisi seperti ini, biasanya masih ada enzim pankreas sebagian yang masih keluar. Nah, itu masih akan memulai proses pencernaan sesudah pasien mengalami adaptasi. Nah, proses pembedahan biasanya melakukan reseksi ataupun rekonstruksi. Sesudah itu pasien akan kembali pada keseimbangan yang baru, di mana terjadi proses adaptasi untuk pencernaannya. Nah, kalau kita melihat ke jejunum dan ilium, biasanya fungsi mayoritas dari digestif ini ada di sini, dan dia memiliki fungsi penyerapan. Jadi ada beberapa sel-sel yang di dalam situ, dan dia akan berfungsi sebagai proses penyerapan, dan juga di dalamnya banyak saluran limfatik di mana bisa menyerap lemak-lemak yang dalam bentuk sudah siap masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, kita lihat di sini bahwa jejunum dan ilium itu selalu berkaitan, hanya makin ke distal dia akan berubah. Semakin banyak pembuluh darah dan proses penyerapan itu akan banyak terjadi di ilium. Nah, kalau kita bicara tentang jejunum ataupun ilium, biasanya cukup panjang. Jadi kita tidak terlalu khawatir untuk bisa melakukan reseksi dan anastomosis. Kalau tidak bisa dilakukan reseksi, itu biasanya kita lakukan bypass. Di sini kita lihat di gambar sebelah kanan, itu ada invaginasi, di mana pada orang dewasa biasanya adanya tumor yang terlipat ke dalam, sehingga dia akan terjadi gangguan di situ, gejala-gejala obstruksi, dan biasanya harus dilakukan reseksi dan anastomosis. Nah, kita beranjak ke bagian semakin bawah, yaitu kolon dan rektum. Jadi fungsi normal adalah dia juga fungsi penyerapan, terutama air dan elektrolit. Jadi fungsi penyerapan sari-sari makanan sudah dilakukan di ilium, dan pada kolon dan rektum itu proses penyerapan air dan fermentasi. Nah, elektrolit juga banyak diserap, dimulai dari sekum. Nah, makin ke distal makin berkurang, dan biasanya itu kurang lebih itu bisa sampai 1,5 liter cairan yang masuk dari ilium akan dilakukan metabolisme sesuai dengan kebutuhan. Nah, bicara tentang kolon, kita tahu tumor kolon ini merupakan frekuensi yang paling sering dari saluran cerna. Jadi dia memiliki hampir 37% dari total saluran cerna, tumor saluran cerna. Dan kita lihat banyak sekali faktor-faktor yang memengaruhi. Saat ini banyak ngetren tentang nutrisi ataupun mikroorganisme yang ada di dalam
usus itu sendiri, dan saya kira teman-teman dari ASDI akan mulai banyak melakukan pengkajian tentang ke arah hal-hal seperti itu. Nah, kita kenal bahwa ada beberapa kuman-kuman yang bagus, ya, jadi seperti Lactobacillus, Bifidobacteria, dan probiotik yang lain itu biasanya bisa membantu untuk proses-proses pencernaan yang baik. Karena dia merupakan menghilangkan oksidator yang terjadi karena diet itu sendiri. Nah, kita membahas tentang tumor usus besar, di mana kita tahu bahwa umumnya adalah tumor ganas, sebagian hanya tumor jinak, ya. Jadi biasanya kita lakukan reseksi dan anastomosis. Kadang-kadang kalau pada kondisi yang tidak bisa kita lakukan anastomosis, bisa dilakukan pembuatan stoma. Ya, itu ada beberapa kriteria yang bisa kita gunakan. Nah, biasanya kalau kita lihat kolon cancer itu dimulai dari polip dan ada gangguan pencernaan biasanya, ada perdarahan kadang-kadang, dan biasanya jatuh dalam obstruksi ataupun perforasi. Obstruksi yang lebih sering, perforasi hanya sedikit. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau dia perforasi, biasanya karena tumbuhnya tumor ini menggaung dan akan timbul perforasi di situ, dan sebagian akan dia menyempitkan usus sehingga tidak bisa lewat, timbul dalam kondisi obstruksi. Staging seperti biasa, kita kenal bahwa ATNM juga ada di kolorektal, dan itu tergantung dari stadium dan kita akan lakukan. Meskipun pada stadium 4, kalau pasien itu mengalami obstruksi ataupun perforasi, tetap harus dilakukan tindakan pembedahan. Karena dia akan terjadi proses pembuangan di situ, sehingga kalau dia tidak bisa melakukan pembuangan, tentunya tidak bisa makan. Nah, itulah supaya meskipun dia sudah masuk dalam stadium 4, tetap harus dilakukan tindakan pembedahan. Nah, pembedahan di sini itu kita lihat kalau lokasi tumor di sebelah kanan, dia dipotong sesuai dengan jalur pembuluh darahnya dan dilakukan anastomosis, ya. Jadi dari usus halus ke kolon transversum. Nah, kalau dia lokasi seperti di kiri, itu kita lakukan reseksi dan dilakukan anastomosis dari kolon transversum ke kolon sigmoid. Jadi bagian di situ. Nah, pada zaman sekarang kita kenal ada pembedahan laparoskopi. Laparoskopi juga bisa dilakukan, kita lihat di sini dengan luka sayatan kecil dan dibuat pengaman. Kalau tumor-tumor bagian rendah biasanya perlu ileostomi atau kolostomi. Nah, penyakit kolorektal yang lain bisa juga inflamasi, inflammatory bowel disease, divertikular, ataupun kelainan-kelainan yang lain. Kita bisa lihat beberapa secara singkat. Di sini kalau kita kenal inflammatory bowel disease, ini juga mengganggu proses pencernaan, ya. Teman-teman penyakit dalam banyak berkaitan dengan hal ini, bisa dilakukan terapi sampai kepada terapi steroid. Tetapi dalam kondisi pembedahan, kalau dia sudah timbul perforasi, timbul obstruksi, ataupun timbul perdarahan, ya, ini bisa di mana segmen usus yang terlibat itu harus dilakukan tindakan. Fistulasi juga bisa terjadi terutama pada Crohn disease. Jadi itu bisa menyebabkan gangguan proses pencernaan sehingga harus dilakukan tindakan pembedahan. Nah, ini sedikit tentang divertikel di kolon, ya. Itu bisa terjadi bleeding, perforasi, ataupun obstruksi karena proses peradangan yang ada. Nah, kita lihat di sini, ya, gambar di sebelah kanan itu divertikelnya kecil-kecil. Kalau dia timbul ada kotoran masuk ke dalam, timbul infeksi dan bisa menyebabkan abses dan perforasi. Nah, biasanya kita lakukan reseksi dari bagian kolon yang terlibat, bisa reseksi anastomosis, bisa reseksi dengan kolostomi yang kita sebut dengan Hartmann prosedur, ataupun kalau abses di drainase dan di kolostomi. Ya.
Nah, beberapa penyebab obstruksi kita bisa lihat di sini ada umbilical hernia, ada perengketan, itu juga bisa mengganggu proses pencernaan. Ya, kita lihat di sini ada hernia juga karena kejepit, itu bisa timbul gangguan pasase sehingga perlu kita lakukan pembedahan. Ini juga ada herniasi interna, ya, masuk ke dalam organ tubuh sendiri ataupun dia terpelintir volvulus sehingga pasien kembung dan tidak bisa makan ataupun tidak bisa BAB. Nah, sebagai kesimpulan bahwa kalau kita tahu diagnostik dan memiliki pengetahuan baik tentang kasus-kasus digestif, ini akan sangat membantu kita dalam tata laksana. Jadi kita bisa mempersiapkan support nutrisi dengan baik, dan melalui pembedahan biasanya pasien akan masuk dalam kondisi baru dan memerlukan adaptasi. Disitulah fungsi kita melakukan terapi dan pemberian makanan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat dari Dr. Wifanto. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya, Dok. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya coba bacakan langsung pertanyaannya ya, Dok, ya, semuanya ya. Dari Agung Dirgantara, instansinya dari Stikes Nusantara Kupang. Wah, jauh sekali nih, Dok, dari Kupang. Pertanyaannya adalah, setelah tindakan gastrektomi, apakah ada pengaruh yang mengakibatkan penurunan fungsi dalam proses pencernaan? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Sari, dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, menanyakan 2 pertanyaan nih, Dok. Jadi totalnya ada 3. Pertanyaan dari Ibu Sari, yang pertama adalah pencetus aklasia itu apa dan bedanya dengan GERD seperti apa? Kemudian yang kedua, jika sudah didiagnosa aklasia, apakah ada tips untuk mengurangi atau mengobati gejala selain tindakan operasi? Baik, Dr. Wifanto, sudah saya bacakan 3 pertanyaan, langsung saja. Ya, terima kasih Pak Yudi. Terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Agus tentang kalau pada saat sesudah gastrektomi, bagaimana fungsinya. Nah, kalau kita lihat bahwa lambung, karena fungsi lambung itu tempat penampungan yang cukup besar, sehingga pada saat awal itu terjadi proses pencampuran dan digestif secara awal. Kalau lambung ini dipotong, pertama kita lihat kapasitasnya akan lebih kecil, sehingga pada teman-teman dari gizi saya kira sudah tahu bahwa kalau proses pencernaan lambungnya makin kecil, porsi makannya akan berkurang biasanya. Jadi dia akan makan atau minum sedikit sudah kenyang rasanya. Nah, ini juga kejadian yang sama kalau kita lakukan operasi bariatrik, di mana lambungnya dikecilkan, sehingga dia minum biasanya bisa makan 1 porsi, makan setengah atau sepertiga porsi sudah kenyang. Nah, biasanya untuk terkait fungsi pencernaan, karena pada tahap awal pasien itu perlu adaptasi, sehingga perlu kita berikan diet cair terlebih dahulu. Biasanya bisa berkisar 2 minggu sampai 2 bulan. Itu proses adaptasi supaya pasien bisa memulai pencernaannya dengan baik. Jadi cair-cair dan lembut, sehingga proses itu akan bisa terjadi. Kalau dia coba makan biasa, itu bisa juga sebetulnya kalau sudah baik. Tetapi proses pencernaannya akan lambat, sehingga pasien akan makan sedikit terasa penuh. Dan proses penuh kembungnya ini akan berlangsung agak lama. Karena kita tahu bahwa lambungnya semakin kecil, dan dia untuk proses digestifnya ini akan menjadi lambat, dan dibanding kalau lambungnya masih besar ya. Nah, pasien ini akan jatuh dalam kondisi yang tidak nyaman, akan semakin lama. Jadi itu yang harus kita perhatikan,
bahwa sesudah kalau diangkat total, adaptasinya perlu agak lama. Kalau total gastrektomi, jadi diganti dengan usus halus, lambung, ataupun usus besar. Nah, proses ini akan lama sehingga biasanya perlu 2-6 bulan untuk adaptasi. Nah, untuk pertanyaan Bu Sari, saya kira penyebab akalasia sampai saat ini memang masih belum diketahui secara jelas. Yang jelas prosesnya adalah dia terjadi adanya kontraksi yang kuat dari sphincter esofagus bagian bawah. Jadi dikenal sebagai kram di situ sphincternya. Nah, pada terapinya berbeda dengan GERD gitu, dia justru banyak relaksasi sehingga asam lambung akan naik ke atas dan menyebabkan rasa nyeri, sakit di dada, rasa terbakar, nah seperti gejala-gejala MAH. Nah, jadi kalau akalasia justru kebalikannya, dia kontraksi terus, tidak terjadi refleks, tetapi dia malah sulit menelan. Nah, terapinya biasanya kita dahului dengan biasanya teman-teman endoskopi itu bisa dilakukan dilatasi terlebih dahulu. Sesudah dilatasi, kalau itu tidak berhasil, baru dilakukan reseksi. Nah, kriteria kita kapan reseksi, kita bisa juga melakukan pemeriksaan seperti barium mil, di mana kita bisa lihat kalau dia dengan foto kontras, esofagusnya sudah dilatasi hebat, yang kita kenal hampir menyerupai kolon ya, namanya sigmoidisasi. Nah, di situ kita perlu dilakukan reseksi kalau esofagusnya sudah dilatasi yang cukup lebar. Nah, itu biasanya tipsnya kalau kapan kita lakukan reseksi kalau sudah terjadi pelebaran esofagus yang cukup besar. Terima kasih Pak Yudi. Baik, terima kasih Dr. Wif atas tanggapannya dan terima kasih kepada para penanya yaitu yang tadi Bu Sari dan Pak Agung. Kemudian Dok, izin ada pertanyaan lagi nih Dok dari Anonymous tapi di sini pakai singkatan nih Eru namanya. Kemudian pertanyaannya adalah untuk perforasi kolon sebelah kanan, nah apakah bisa kemudian disambungkan ke dalam rektum kembali untuk pembuangan? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Kris dari Rumah Sakit Bakti, bagaimana Dok terkait patofisiologi anoreksia dan disfagia? Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Fahrul Rozi dari Rumah Sakit Raden Matahir Jambi. Wah, jauh nih Dok dari Jambi. Pertanyaan untuk Dr. Wifanto, bolehkah pasien post-op laparotomi dipuasakan selama 10 hari? Serta berapa hari minimal pasien bedah dipuasakan, Dok? Baik, Dok, kepada Dr. Wifanto, dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Yudi. Mungkin saya akan menjawab terlebih dahulu yang pertanyaan pertama ya, bahwa kalau perforasi di kolon kanan, kalau sudah dilakukan reseksi, mungkin reseksinya agak cukup banyak nih. Jadi mulai dari cecum, kolon ascendens, kolon transversum, dan sampai descendens, sehingga itu perlu dilakukan penyambungan ilium ke rektum. Mungkin pertanyaannya itu ya. Nah, biasanya kalau kita lakukan operasi seperti ini, kolonnya sebagian besar udah diangkat. Jadi kalau kita tahu bahwa sesudah dia proses makanan dari ilium, itu akan berbentuk cair. Sehingga pada tahap awal kalau dia sambung ke rektum, rektum ini akan dipenuhi oleh makanan ataupun kotoran yang cair, sehingga dia akan bentuk dalam bentuk diare. Jadi akan lebih sering diare pada tahap awal, tetapi dengan pengobatan dan pemberian
obat-obat supaya kotorannya jadi lebih padat dan peristaltik menjadi lebih lambat, itu bisa mengentalkan dari kotoran ini. Jadi itu biasanya kolonnya sudah diangkat. Nah, kita juga harus tahu bahwa kalau sering diare dan penyerapan air di kolon itu sudah sedikit atau berkurang sekali, hati-hati pasien jatuh dalam kondisi dehidrasi. Jadi ingat juga cairannya ya, dari infus, dari asupan, dan pasien kalau jatuh dalam dehidrasi biasanya akan masuk dalam gagal ginjal. Nah itu. Nah untuk pertanyaan yang ketiga, saya kira itu kapan kalau kita lakukan puasa sesudah operasi. Nah, biasanya kita prinsip tetap early feeding itu mulai diterapkan pada mulai abad ke-19 dan 20 ini. Jadi kalau ususnya bisa digunakan, lebih baik digunakan dibanding dengan asupan parenteral, ya. Dan biasanya kalau kita reseksi awal itu puasanya berkisar antara 2 sampai 3 hari. Nah, mulai dari minum terlebih dahulu, baru ditingkatkan ada kalorinya, ya. Sesudah itu baru makan bubur atau makan biasa. Nah, tergantung dari organ yang terkena. Mungkin kalau puasa sampai 10 hari, mungkin kalau saya prediksi itu biasanya ada gangguan pasase pasca bedah. Karena pasase usus itu juga kadang-kadang bisa pasca bedah terjadi adanya perlengketan ataupun fungsi-fungsi yang lain itu belum optimal, atau dia mungkin ada infeksi terlebih dahulu ya di dalam intraabdomen sehingga pasasenya terganggu, itu bisa terjadi ya. Tapi umumnya kalau puasa itu 2 sampai 3 hari. Even kalau kita lakukan reseksi esofagus atau gaster, biasanya ahli bedah akan memasang satu NGT melalui sambungan dari esofagus ataupun gaster, sehingga bisa dilakukan pemberian nutrisi lewat NGT. Atau dia bisa lakukan dengan feeding tube ke yeyunum, pada beberapa kasus juga bisa. Ya. Nah, pertanyaan kedua tadi memang cukup kompleks dan agak susah dijawab ini. Kenapa? Bagaimana patofisiologi anoreksia dan disfagia? Nah, memang anoreksia dan disfagia itu kompleks, mulai dari biasanya kalau kita ada rasa mau makan itu mulai dari penglihatan kita. Jadi ada sensasi terhadap kita melihat makanan, baru kita ada timbul keinginan, dan refleks kita memberi sinyal ke otak kita, oh ini makanan yang cukup enak, dan kita ada rasa untuk kita mau mulai makan. Nah, beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan itu mulai dari adanya penyakit seperti yang kita sudah bahas, dia bisa juga kelainan psikis. Jadi kalau beberapa kelainan psikis juga bisa timbul di mana kita jadi tidak ingin makan, ya. Ada juga kelainan-kelainan yang menyebabkan harus dimuntahkan dan lain-lain. Nah, itu akan menjadi satu faktor yang bisa menyebabkan kita tidak mau makan dan disfagia. Nah, biasanya kalau kita sebagai ahli bedah, itu kita singkirkan dulu ada kelainan anatomi enggak. Jadi kalau ada kelainan anatomi, berarti harus kita koreksi. Tetapi kalau tidak ada kelainan anatomi, nah ini mungkin dari aspek dari enzim pencernaan, atau aspek dari prosesnya, atau ada gangguan lain, termasuk gangguan psikis. Jadi itu biasanya dasar-dasar kita untuk melakukan pengkajian terhadap gangguan anoreksia dan disfagia. Terima kasih, Pak Yudi.
Baik dok, ini ada satu term lagi dok untuk diskusi dan tanya jawabnya. Ada pertanyaan yang masuk dari ini sangat menarik sekali nih dok, dari Rumah Sakit Panti Waluyo, Saudari Reni Josephine. Nah, Saudari Reni Josephine menanyakan nih dok, apakah gastrektomi direkomendasikan untuk salah satu metode penurunan berat badan? Nah, saat ini kan lagi tren nih metode penurunan berat badan. Kira-kira gastrektomi kira-kira direkomendasikan nggak sih dok untuk penurunan berat badan? Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan GERD yang tadi dokter Wif sudah jelaskan, dari Ibu Sari Nopelina dari Rumah Sakit Budi Asih menanyakan nih dok, tindakan apa yang dilakukan untuk terapi penyembuhan GERD-nya dan menghilangkan rasa panas akibat dari GERD gitu dok. Terima kasih dok. Iya. Terima kasih Pak Yudi. Saya kira pertanyaan-pertanyaannya cukup baik dan sulit dijawab ya. Challenging ya dok ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Saudari Reni. Jadi pada proses bariatrik, jadi dalam arti untuk kita kasus-kasus obesitas, morbid obesity ini dia sudah BMI-nya cukup tinggi di atas 35 dan memiliki komorbid yang lain, entah itu sleep apnea, adanya dekom atau adanya artritis dan lain-lain itu. Nah, biasanya kita lakukan saran untuk terapi bedah bariatrik. Tentunya sesudah dikaji dari dietitian, dari fisioterapi, dari yang lain-lain. Oh, dengan pengaturan diet tidak bisa menurunkan berat badan. Ya, bahkan ada juga obat-obat yang sudah dicoba, tapi itu tidak berhasil. Nah, biasanya tindakan bariatrik ini ada dua secara garis besar. Jadi yang pertama yaitu kita buat supaya restriksi artinya asupan makanan dikurangi. Nah, contohnya adalah dikecilkan lambungnya. Nah, kecilkan lambungnya itu kita memotong sebagian besar, sebagian mungkin disisakan setengah atau sepertiga, sehingga lambung itu akan menyempit. Nah, proses menyempit ini setiap makan dia akan terasa kenyang. Nah, di situ itu kelainan restriktif. Nah, kelainan yang lain yaitu dibuat malabsorpsi. Jadi usus halus penyerapan itu cukup banyak, kita pendekkan dengan bypass sehingga terjadi malabsorpsi dari proses digesti ini. Jadi itu biasanya bisa dilakukan opsi-opsi seperti itu. Nah, untuk pertanyaan Bu Sari, itu kalau kita temu pasien GERD ini, ataupun kalau kita sudah lakukan reseksi tumor di gastroesophageal junction, jadi sphincternya udah hilang. Nah, pada kondisi seperti ini, kita bisa anjurkan supaya mengurangi reflux. Reflux itu kan asam lambung yang naik ke atas ya. Nah, itu bisa kita edukasi pasiennya, kalau setiap sesudah makan, jangan langsung berbaring atau tidur. Sehingga makanan yang ada di dalam lambung ini akan naik ke atas, sehingga itu akan timbul gejala-gejala seperti GERD. Nah, proses yang lain juga bisa kita atur mulai dengan diet-diet yang lunak dan gampang dicerna, sehingga proses pencampur adukan makanan di lambung itu menjadi cepat, sehingga lambung cepat kosong. Ya, beberapa obat bisa juga mengurangi, mempercepat pengosongan lambung, dan tentunya obat-obat yang mengurangi asam lambung juga bisa membantu. Jadi itu beberapa terapi GERD dan pengaturan makan yang bisa kita sarankan ke pasien. Terima kasih Pak Yudi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Wifanto atas materinya yang luar biasa. Kita berikan aplaus secara virtual untuk Dr. Wifanto. Jadi secara umum dari seksi diskusi ini dapat saya simpulkan bahwa ternyata operasi yang mengecilkan lambung otomatis itu akan menurunkan asupan makan ya. Kemudian untuk terapinya dapat diberikan diet cair 2 minggu sampai dengan 2 bulan post operasi, dan kemudian kita lihat juga nih
sistem pencernaannya apakah baik atau tidak. Kalau sudah baik, baru bisa dinaikkan ke makanan biasa. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang terkait dengan puasa setelah operasi, itu tentu saja dengan prinsip early feeding, yaitu gunakan usus terlebih dahulu dibandingkan asupan parenteral. Kemudian terkait dengan anoreksia dan disfagia, ternyata kompleks ya dok ya, mulai dari sensasi melihat makanan, refleks sinyal yang dikirimkan oleh ke otak, kemudian adanya gangguan baik dari penyakit maupun kelainan psikis, banyak faktor ternyata yang mempengaruhi menjadi determinasi anoreksia dan disfagia. Nah, ini yang lagi tren juga nih, yang tadi Dr. Wif sudah jelaskan terkait dengan gastrektomi, itu dilakukan pada morbid obesity dengan BMI lebih dari 35 dan komorbid lain, dan tentu saja setelah dikaji secara multidisiplinari oleh dietitian contohnya dan fisioterapis. Kemudian ada caranya itu dengan cara mengecilkan lambung dengan cara memotong setengah atau sepertiga lambung, bagian lambung. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari Bu Sari terkait yang GERD. Nah, ada saran-saran nih dari Dr. Wif untuk mengurangi reflux. Disarankan sesudah makan jangan tidur. Jadi bener ya kata orang tua zaman dulu. Kalau setelah makan jangan tiduran. Nah, sehingga dapat meminimalisir naiknya asam lambung, dan diet yang diberikan diet lunak dan mudah dicerna. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus sekali lagi kepada Dr. Wifanto.